Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya udah capek belum? Hah? Duduknya udah capek belum? Udah capek? Ganti berdiri sekarang. Katanya capek duduk, ya kan? Berdiri, oke. Karena mungkin sebentar lagi siang ya, jam 12-an itu nanti kita ada break. Jadi kita maksimalkan dulu sampai jam 12 ini ya, untuk aksi-aksi kita, orasi-orasi gitu. Dan mungkin juga mungkin cuacanya nggak panas banget. Jadi saya minta kepada kawan-kawan di sini kita berjejer semua di sini. Bisa, nanti baru kita di sini lagi. Semua berjejer panjang di sini. Ya, di sana. Ngadep ke sini semua. Ngadepnya ke sini semua. Jaga jarak semua. Berbaris ya, memanjang. Ya, jaga jarak semua. Ya. Tasnya di situ aja nggak apa-apa. Ya, semua ngadep ke sini. Ya, semua ngadep ke sini. Ya, dari tempat sampai memanjang ke sini semua. Ya. Yang pegang poster, angkat kuat-kuat, angkat tinggi-tinggi, tunjukkan kepada pihak perusahaan, kepada bapak-bapak aparat pemerintahan, aparat kepolisian TNI. Jadi tuntutan kita itu apa? Selain kita menyuarakan dengan orasi tadi. Juga karena di sini juga ada kawan-kawan dari media, jadi semua biar tahu apa yang jadi tuntutan kawan-kawan. Hidup buruh! Hidup buruh! KSB! Muda, berani, militan! Yang saya hormati, kawan-kawan pengurus tingkat perusahaan, SDN, PT Cipta Koilindo, dan seluruh jajarannya, juga kawan-kawan seluruh anggota SDN PT Koilindo, dan juga kawan-kawan buruh yang mungkin saat ini belum bergabung menjadi anggota serikat. Yang saya hormati juga, di sini mungkin ada bapak-bapak dari kepolisian dan juga TNI dan juga Satpol PP atau Polisi Pamong Praja dan juga bapak-bapak dari Satgas COVID-19 yang hari ini juga hadir untuk mengawal atau mengamankan aksi kita hari ini. Juga bapak-bapak, ibu-ibu dari pihak perusahaan manajemen yang hari ini juga menyaksikan aksi unjuk rasa atau mendengarkan tuntutan dari kawan-kawan buruh di PT Cipta Koilindo. Salam hormat untuk kawan-kawan semua. Di sini juga hadir kawan-kawan dari serikat-serikat buruh anggota SBN Kasbi dan juga kawan-kawan serikat buruh yang lain yang juga memberikan dukungan solidaritas kepada kawan-kawan buruh di PT Cipta Koilindo. Solidaritas yang kita miliki ini adalah sebuah kemewahan terakhir yang kita miliki, yang buruh miliki. Betul tidak, kawan-kawan? Kita bertahun-tahun memperjuangkan hak-hak buruh. Tapi sampai dengan saat ini, negara kita, pemerintah kita, dan juga banyak perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan hak-hak normatif kaum buruh. Banyak
tahun 2016 mungkin atau 2017. Masih ingat kawan-kawan ada sebuah pabrik kembang api. Pabrik kembang api, ingat? Yang kebakaran menewaskan puluhan buruhnya. Betul tidak? Itu juga akibat dari pelanggaran hak-hak normatif dan juga K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Pelanggaran itu kesalahan siapa? Apakah itu kesalahan kawan-kawan buruh? Apakah itu kesalahan perusahaan? Apakah itu kesalahan dari pemerintah kita? Tapi kita bisa menyimpulkan bagaimana buruh misalnya dikatakan mereka yang bersalah karena pada saat buruh ingin membentuk atau mendirikan serikat buruh atau serikat pekerja, banyak perusahaan-perusahaan yang menghalang-halangi. Betul tidak? Dan itu juga sama. Kita anggota KASDI banyak di perusahaan-perusahaan itu juga merasakan hal yang sama. Ketika kita ingin berserikat, banyak mereka justru di PHK atau diberangus serikatnya, dibungkam. Padahal serikat buruh itu memiliki tujuan yang mulia, yaitu bagaimana memperjuangkan hak-hak buruh. Supaya apa? Hak-hak yang diatur dalam ketentuan undang-undang ini benar-benar dijalankan oleh pihak perusahaan. Betul tidak? Sebab apa? Kita hidup di negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia ini punya hukum, punya aturan. Artinya, pada saat kawan-kawan buruh bekerja, maka buruh berhak mendapatkan hak-haknya. Seperti yang diatur dalam undang-undang tadi, kawan-kawan. Tapi pada saat kawan-kawan buruh ingin menyampaikan tuntutannya, katakanlah ingin berunding bipartit, justru banyak pengurusnya diberangus karena dianggap provokator, karena dianggap vokal. Mereka dimutasi, mereka di-PHK dan lain sebagainya. Yang intinya adalah untuk mengumpulkan atau menjinakkan dari sebuah serikat buruh itu. Dan kita tahu pemberangusan serikat buruh atau union busting itu adalah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran undang-undang 1945, pelanggaran konvensi ILO, pelanggaran undang-undang kebebasan berserikat. Saya nggak tahu di PT Cipta Kolindo ini apakah aktivitas serikat buruh ini benar-benar diberikan secara penuh atau tidak. Yang pasti adalah ketika serikat buruh ini tidak diberangus, diberikan kebebasan, maka seharusnya tidak ada yang namanya perbudakan, tidak ada yang namanya penindasan. Karena semua kawan-kawan buruh bekerja mendapatkan hak-haknya sesuai yang diatur dalam undang-undang. Betul tidak? Maka kita, kawan-kawan buruh yang telah berserikat ini, juga punya tugas penting, yaitu bagaimana menyadarkan kaum buruh di sekitar Dadap, di sekitar Kosambi ini, agar perusahaan-perusahaan menjalankan hukum ketenagakerjaan, memberikan hak-hak para buruhnya itu, kawan-kawan. Di sini, di PT Cipta Kolindo ini saya dengar, pada saat kemarin, beberapa waktu yang lalu mem-PHK 52 orang dengan alasan pandemi COVID. Tapi di sisi lain, perusahaan juga menerima pekerja yang baru. Tapi dengan sistem, nggak tahu kontrak, outsourcing atau borongan upah. Apakah mungkin ada orang-orangnya di sini pekerjanya? Ada? Ya.
haknya sesuai dengan ketentuan undang-undang? Tidak. Ya. Dipastikan bahwa ketika status kita sebagai buruh dari pekerja tetap turun menjadi pekerja kontrak, menjadi pekerja harian lepas atau borongan, maka dipastikan hak-hak dari kaum buruh pasti berkurang. Pasti tidak akan ada jaminan, kawan-kawan. Betul tidak? Makanya kami, Konfederasi Kasbi, beserta seluruh serikat buruh anggota Kasbi, selalu konsisten menuntut kepada pemerintah untuk menghapuskan sistem kerja kontrak maupun outsourcing. Kita menuntut semua buruh yang ada di Indonesia ini semua diberikan status adalah sebagai pekerja tetap. Itu adalah jaminan kepada buruh-buruh agar liberalisasi atau pasar tenaga kerja yang fleksibel di negara kita ini bisa pelan-pelan kita hilangkan. Semua buruh terjamin kebebasan berserikat dan juga hak-haknya, kawan-kawan. Kawan-kawan takut berjuang? Takut berjuang? Takut di PHK? Sesungguhnya semua kaum buruh itu akan ter-PHK. Hanya saja waktunya yang berbeda-beda. Yang tidak pernah berserikat, yang tidak pernah berjuang, apakah mereka akan di-PHK? Tentu semua juga akan di-PHK. Yang berserikat pun sama, semua akan di-PHK. Tetapi kawan-kawan, pada saat kita telah berserikat, kita aktif memperjuangkan hak-hak kawan-kawan, maka secara otomatis ada perbedaan antara yang tidak berjuang, yang belum berserikat, dengan yang sudah berserikat atau dia aktif dalam berjuang. Maka kita menyebut kawan-kawan yang telah bergabung dalam sebuah serikat buruh dan ikut dalam perjuangan ini, kawan-kawan telah memiliki kesadaran yang lebih maju dari kawan-kawan buruh yang belum berserikat. Dan bagaimana caranya? Kita sebagai anggota serikat buruh juga menularkan, mengamalkan apa yang menjadi prinsip-prinsip perjuangan serikat buruh kepada buruh-buruh yang ada di sekitar perusahaan kita. Kawan-kawan tahu jumlah buruh di Indonesia ada berapa? Jumlah angkatan kerja ada berapa? Angkatan kerja yang dikategorikan dia sebagai pekerja, baik formal maupun informal, itu jumlahnya lebih dari 120 juta. Lebih dari 120 juta. Baik itu yang buruh sektor formal maupun informal. Yang sektor formal itu lebih dari 45 juta. Artinya yang dianggap buruh-buruh yang bekerja di perusahaan, di pabrik-pabrik. Kalau yang sektor informal, lebih banyak lagi mereka. Mereka yang bekerja sebagai buruh bangunan, mereka yang bekerja buruh-buruh di restoran, di toko-toko, buruh tani, sopir, tukang ojek, dan lain-lain. Dan jumlahnya itu lebih banyak lagi. Dan tentu buruh-buruh yang bekerja di sektor informal ini, mereka jarang yang bekerja dan jumlah mereka itu lebih besar. Bahkan buruh yang sektor informal yang jumlahnya 45 juta lebih itu, yang berserikat menurut Kementerian Ketenagakerjaan itu baru sekitar 3,1 juta kawan-kawan. Apakah jumlah ini besar jika dibandingkan dengan jumlah buruh? Tentu masih kecil. Nah, ini juga menjadi tugas kita bagaimana mengabarkan perjuangan serikat buruh kepada buruh-buruh tersebut, kawan-kawan. Di saat pandemi COVID kemarin, banyak dari buruh-buruh yang belum berserikat ini menjadi bulan-bulanan dari pihak perusahaan. Mereka
diliburkan, mereka dirumahkan tanpa dibayar sepeser pun upahnya. Mereka di PHK sepihak dengan kompensasi ala kadarnya. Dan itu terjadi, kawan-kawan. Soal PHK di PT Cipta Polindo ini, kita tahu PT Cipta Polindo ini juga bukan perusahaan kecil, bukan perusahaan ecek-ecek. Ini perusahaan besar. Belum dikategorikan perusahaan yang besar banget, belum. Tapi juga bukan perusahaan kecil. Artinya perusahaan ini jelas mereka memiliki komitmen, memiliki semangat untuk bagaimana produksi itu tetap berjalan. Dan itu kawan-kawan juga buktikan bahwa selama pandemi COVID ini perusahaan masih tetap berjalan seperti biasanya. Bedanya hanya di soal protokol kesehatan, betul tidak? Nah, ini yang kemudian terkait yang di PHK 52 orang yang kemarin maupun yang 75 orang yang sekarang ini dihadapi oleh kawan-kawan, menurut kami ya itu tidak objektif. Alasan-alasan perusahaan terkait kerugian karena pandemi COVID, terkait dengan indisipliner atau yang dianggap kawan-kawan ini melakukan indisipliner atau ada kesalahan-kesalahan, menurut kami tidak beralasan. Karena saya bertanya kepada kawan-kawan, pernah bertanya, apa kawan-kawan pernah diberikan sanksi SP? Pernah? Tidak pernah? Artinya kawan-kawan ini bekerja dengan baik, dengan rajin kalau tidak pernah ada SP. Betul tidak? Maka kalau dikatakan kawan-kawan ini melakukan indisipliner, maka itu menurut kami tidak cukup bukti, tidak beralasan. Ya, kalau perusahaan ini melakukan PHK, ya itu efisiensi seperti biasa, kawan-kawan. Beberapa waktu yang lalu kawan-kawan telah mendiskusikan bagaimana ya, agar kawan-kawan kita yang 75 orang ini di PHK secara sepihak itu kemudian bisa dipekerjakan kembali oleh perusahaan. Tapi menurut kawan-kawan dari beberapa kali perundingan, perusahaan masih bersikukuh, masih ngotot ingin melakukan PHK kawan-kawan. Dan hari ini kita melakukan aksi unjuk rasa ini, artinya kita ingin menuntut kepada pihak perusahaan agar kawan-kawan kita ini dipekerjakan kembali seperti biasa. Soal bagaimana hasil akhir dari proses perjuangan kita, itu nanti akan kita lalui bersama kawan-kawan. Kita belum bisa mengambil keputusan atau menyimpulkan dari proses perjuangan kita. Tapi yang pasti adalah bahwa kita akan terus berkomitmen untuk memperjuangkan hak-hak dari kawan-kawan. Baik terkait dengan 75 orang buruh yang di PHK maupun pelanggaran hak normatif yang dilakukan oleh perusahaan. Masih siap? Kawan-kawan, siap jalan kaki 5 kilo? 5 kilo loh. Jalan kaki 5 kilo. Kuat nggak? Kalau soal kuat atau tidak nggak tahu ya. Tapi apakah kawan-kawan siap? 5 kilo. Kalau 10 kilo kuat nggak? Siap? Hah? Berani nggak jalan kaki 10 kilo? Coba yang berani tunjuk tangan semua. Coba. Yang berani jalan kaki 10 kilo. Hah? Pernah jalan kaki jauh nggak?
Berapa kilo? Hah? Oh, bundaran HI ke istana. Itu baru 3 kilo. Ini kita mau ke Disnaker, ke Bupati. Jaraknya berapa tuh? 20 kilo lebih kayaknya. Iya. Hah? 35 kilo malah tuh. Tapi kalau kita jalan kaki yang penting sampai jalan raya, jalan-jalan mogok katakanlah, mungkin sekitar 10 kilo nggak ada lah kali. Siap nggak? Baru nanti naik bis, ya kan? Ya kita datangi wakil-wakil rakyat, DPRD, kita datangi bapak kita, bupati, kita datangi Disnaker untuk membantu menyelesaikan persoalan kawan-kawan buruh di PT Cipta Indo ini, kawan-kawan. Karena memang menjadi tugas mereka untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Ya, kalau di sini terjadi kebuntuan, tidak ada titik temu, maka kita juga berhak mengajukan kepada pemerintahan kita. Apakah mereka akan membela kita atau tidak? Ya. Mungkin di sini kawan-kawan juga pesimis. Mungkin kawan-kawan pesimis, paling pemerintah nggak mau membela kita. Kita nggak boleh terus seperti itu. Kita harus buktikan dulu. Ya. Kita datangi dulu mereka. Kalau ternyata mereka nggak mau membela atau membantu perjuangan kita, maka mereka tidak layak untuk memimpin pemerintahan kita, terutama di Kabupaten Tangerang. Pada saat kampanye mereka mengkampanyekan apa? Bahwa mereka akan membela rakyat, membela buruh, melindungi segenap buruh, segenap rakyat, betul nggak? Nah, maka itu harus ditagih. Janji-janji mereka. Kalau jalan kaki besok, apakah sudah siap? Siap. Besok pagi siap? Ya, nanti kita lihat ya, bagaimana perusahaan ini, apakah akan menyelesaikan persoalan ini, atau tetap kekeh dengan keputusannya. Kita lihat dulu nanti. Kita akan putuskan di dalam rapat kepengurusan untuk perjuangan selanjutnya. Apakah besok atau lain hari atau seperti apa, nanti kita diskusikan lagi. Buruh bersatu. Ya, tangannya. Buruh bersatu. Buruh bersatu. Ya, ada truk tadi mau lewat. Ya, kawan-kawan, terkait pandemi COVID, situasi pandemi COVID-19 ini, memang benar ini sangat menyengsarakan kita kaum buruh, betul tidak? Misalnya di awal-awal, pada saat kita kawan-kawan diliburkan atau buruh-buruh yang lain diliburkan, banyak dari mereka upahnya tidak dibayar ataupun dibayar hanya setengahnya. Banyak juga yang di PHK, banyak juga yang haknya tidak diberikan. Dan pada saat kawan-kawan buruh ini mengadukan ke pemerintah ke Disnaker, ya, pemerintah kita di Disnaker ini mereka bekerja di rumah atau WFH, betul nggak? Tambah lagi, kesulitan kita itu bertambah karena saat kita
ingin menyelesaikan permasalahan, mengadu ke pemerintah, ternyata orang pemerintahnya nggak ada. Mereka kerja di rumah. Mereka hanya membuat posko pengaduan. Pada saat kita ngasih berkah kita itu nggak pernah dilihat atau nggak pernah dibaca. Dan itu kawan-kawan yang 52 orang kemarin yang di PHK itu juga mengalami hal yang sama seperti itu. Setiap datang ke Disnaker nggak ada orangnya, ke pengawasan nggak ada orangnya, ke DPRD jadi harus membuat janjian dulu. Di salah satu yang pandemi COVID ini merugikan kita kaum buruh. Jadi pada saat kita bermasalah, ternyata kita tidak bisa mengajukan permasalahan kita itu dan juga bisa diselesaikan oleh pihak pemerintah kita. Di sini ada kawan-kawan kita, buruh atau pekerja, atau statusnya harian lepas ya, harian lepas. Zaman yang modern, sekarang ini kan zaman modern. Zaman reformasi sudah kita lalui. Zaman orde baru sudah kita lalui. Jadi sekarang ini udah zaman yang modern. Eranya milenial. Tapi banyak buruh justru haknya itu tidak diberikan, diberlakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kenapa kawan-kawan kita ini mereka mau bekerja dengan upah di bawah standar atau statusnya yang nggak jelas itu? Karena mereka juga keterpaksaan. Mereka juga keterpaksaan pada sistem. Mungkin mereka pengalamannya di yayasan itu ya, di outsourcing gitu. Di outsourcing. Mungkin mereka juga dijanjikan, sebenarnya dijanjikan dengan upahnya yang sesuai, hak-haknya ada gitu. Tapi faktanya di lapangan berbeda. Mungkin dalam hati mereka juga sedih, ya prihatin gitu. Tapi karena mungkin kawan-kawan kita itu mungkin juga pada saat melamar di yayasan itu mungkin ada mengeluarkan duit, gitu, ya, bayar gitu. Maka kalau itu nggak dilanjutkan bekerja, ya akan semakin rugi juga. Sudah ngeluarin duit, nggak jadi bekerja kan. Jadi kawan-kawan itu berupaya bagaimana untuk sementara ini bertahan dulu. Karena apa? Lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh pemerintah kita itu belum bisa direalisasikan secara maksimal. Dan salah satunya bisa, tapi ya tadi sistemnya tadi terjadi pelanggaran hak-hak buruh. Karena itu dianggap, jadi orang yang dianggap bekerja itu ya sudah dikategorikan misalnya sudah orang kaya, bukan orang miskin lagi. Mereka sudah mampu. Tetapi kenyataannya di zaman sekarang ini, meskipun banyak kawan-kawan angkatan muda yang bekerja tapi upahnya di bawah standar. Ini keterpaksaan karena sistem tadi kawan-kawan. Istilahnya itu meskipun di zaman modern, tapi sebenarnya kita juga memasuki zaman perbudakan modern. Sekalipun kita bekerja, tetapi upah kita atau hak kita itu sebenarnya hanya cukup untuk makan. Benar ya? Paling untuk makan sama kontrak. Kalau untuk ditabung, tahu? Bisa nabung nggak, Mbak? Bisa nabung nggak? Nggak bisa kan? Nah, upah yang diterima itu cukup nggak buat sebulan? Jadi harus minta ke orang tua atau gimana ya, untuk mencukupi kebutuhannya? Hah? Hah? Pinjam utang? Astagfirullahaladzim. Utangnya nambah terus dong. Nah ini bapak-bapak manajemen dari PT Cipta Koilindo ini juga harus mendengarkan. Jadi kawan-kawan buruh yang harian lepas ini bukan mereka nggak sengsara gitu ya. Dalam hatinya dia juga pengen protes, tapi karena sistemnya HL tadi mereka tidak berani menyuarakan. Ya lewat
tadi, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya itu sebulan ya nggak cukup dari upahnya itu. Ini bapak-bapak polisi dan TNI ini juga harus tahu betul nih, lingkungan buruh-buruh atau pekerja-pekerja di daerah sini memang dari dulunya upahnya itu masih di bawah standar. Dan aktivitas serikat buruh atau serikat pekerja di daerah Kosambi atau daerah Dadap ini memang masih minim sekali. Masih banyak teman-teman buruh itu ya istilahnya itu apa ya, pasrah dengan keadaan itu gitu. Ya karena apa, kalau tadi ingin berjuang, ingin berserikat itu ada larangan, ada intimidasi dari perusahaan-perusahaan. Jadi pola pikirnya itu menurut saya juga masih feodal. Kalau buruh berserikat itu dianggapnya itu membangkang atau melawan perusahaan. Padahal kan nggak seperti itu kan. Kawan-kawan berserikat itu hanya menginginkan hak-haknya itu supaya diberikan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi itu bukan pemberontakan atau perlawanan seperti yang dikira oleh perusahaan. Karena apa? Karena kawan-kawan itu hanya ingin undang-undang itu dijalankan. Kira-kira begitulah. Yaitu tugas dari kawan-kawan serikat buruh dan juga kawan-kawan buruh yang masih pekerja harian lepas. Jadi kawan-kawan ini yang pekerja tetap ini ya bukan berarti kawan-kawan membeda-bedakan antara buruh tetap dengan pekerja harian lepas. Kawan-kawan ini pasti juga menginginkan agar pekerja lepas itu juga dianggap menjadi pekerja tetap sama seperti kawan-kawan. Makanya itu dibutuhkan kekompakan, kesolidan dari kawan-kawan buruh itu sendiri untuk memperjuangkan hak. Dan apakah itu juga ada resiko? Ya pasti ada resikonya. Mungkin resikonya ada di mutasi, bahkan dengan ancaman PHK juga. Itu semua pasti memiliki resiko. Resiko sebagai pengurus mungkin, resiko sebagai anggota, semua ada resikonya. Enggak jadi anggota serikat buruh, enggak jadi serikat buruh itu juga semua beresiko sebenarnya. Benar nggak? Ya resikonya juga PHK juga sama. Maka kebebasan berserikat ini penting di perusahaan-perusahaan. Itu kan untuk berkomunikasi, menjembatani aspirasi dari kaum buruh kepada pihak perusahaan. Supaya apa? Ya, supaya harapannya tidak ada ribut-ribut. Jadi hak yang ada, yang diatur dalam undang-undang itu apa? Ada perundingan-perundingan. Kira-kira seperti itulah. Ya kawan-kawan di sini sudah bekerja lebih dari 10 tahun. Yang lebih dari 10 tahun coba tunjuk tangan. Yang lebih dari 10 tahun. Wah, kalau bekerja tetap semua ya. Paling rendah berapa? Hah? Nggak paling rendah. Ada yang 11 tahun? 12 tahun? 13? 14? Hah? Nggak ada. Paling rendah 18. Coba yang 18 tahun siapa? Wih. Paling lama? 23. 23 tahun paling lama. Hah? Ada 25? Oh, 25 tahun ternyata paling lama. Gajinya berapa, Mbak? Bu? Hah? Sesuai UMK aja? Ada tunjangan yang lain apa? Tunjangan jabatan ada nggak? Tunjangan masa kerja ada nggak? Tunjangan uang makan? Hah? 1.000. Uang makannya 1.000. Ya, bagus. Uang transport ada? Hah? 1.000 juga? 1.500.
1.500. Jadi kalau berangkat dari rumah ke pabrik itu naik apa? Motor. Hah? Dianterin suami. Kalau tempat tinggalnya daerah mana rata-rata? Daerah sini, daerah apa? Pangandaran. Cengkareng. Yang jaraknya sekitar 5 kilo dari pabrik ini, coba tunjuk tangan. Sedikit ya. Sedikit ya. Sekitar 5 kilo dari sini. Semua jauh nih, mayoritas nih. Ya. Nah, hal yang seperti ini juga harusnya menjadi perhatian dari pihak perusahaan juga terkait dengan transportasi. Ada angkutan umum nggak masuk di pabrik? Nggak ada kan? Kalau uang makan ya, uang makan 1.000 itu nggak tahu itu tahun berapa itu ya? Kalau tahun 2000 atau tahun 95 lah mungkin 1.000 itu masih bisa buat apa beli makan. Tahun 95, artinya sebelum reformasi. Nah, ini udah zaman reformasi, upah apa tunjangan uang makannya masih 1.000. Kalau orang staf perusahaan uang makannya berapa? Tunjangannya? 3.000. Kalau Pak Satpam uang makannya ada Pak? Ada? Nggak ada juga? Oh HL. Oh. Waduh. Padahal ini ekspor ya perusahaannya ya? Ekspor bener? Berapa persen? 70% ekspor produksi dari PT Cipta Kolindo ini. Kelihatannya kecil ya? Oh 3 gudang. Jadi ada 3 seperti ini? Oh besar sih berarti. Jadi tapi seolah-olah kecil gitu ya. Kalau K3-nya gimana? Keselamatan dan kesehatan kerjanya? Diperhatikan ya? Bayar sendiri. Bayar sendiri. Bayar sendiri? Ini kan kerjanya kan itu kan ada yang solder gitu solder. Elektronik gitu kan. Apa spare part elektronik. Perangkat lunak kan. Masker pakai masker di dalam pakai. Sarung tangan nggak ada. Dulu yang kasus pabrik kembang api itu parah gitu. Jadi model pabriknya kan juga jalan keluarnya itu hanya satu. Tapi kebetulan yang dekat pintu gerbang depan itu kan ada gudang penyimpanan mediumnya itu. Jadi pada saat itu kebakaran, dia nggak bisa keluar, maka bahaya itu sebenarnya. Nah di situ memperlihatkan bahwa pengawas ketenagakerjaan ini mungkin dia belum datang ke pabrik, mungkin dia hanya menerima berkas, barangkali, atau bahkan mungkin belum melaporkan ke Disnaker. Itu keburu kebakaran. Artinya buruh juga lah yang dikorbankan. Pada waktu itu menjadi viral ya kebakaran kembang api itu. Beberapa waktu ya itu
menjadi trending topik juga. Jadi sistem ketenaga kerjaan di Indonesia kita, di pemerintahan kita itu memang sangat buruk di negara kita ini. Nah itu juga yang mendasari kenapa Konfederasi Kasbi ini juga terus menyuarakan perbaikan nasib kaum buruh, perbaikan sistem ketenaga kerjaan atau sistem perburuhan. Ya, kita bersama-sama dengan kawan-kawan aliansi serikat buruh, baik di Kota Tangerang ada aliansi kabut bergerak, ada kawan-kawan aliansi buruh Banten Bersatu, ada kawan-kawan di nasional aliansi gerakan buruh bersama rakyat, ada di Jakarta itu GBD gerakan buruh Jakarta. Itu kita juga ingin menyuarakan. Jadi bukan hanya serikat buruh Kasbi aja, tapi serikat-serikat buruh yang lain itu juga sama menyuarakan nasib kaum buruh. Jadi intinya seperti itu. Karena ada tradisi atau kebiasaan dari pemerintahan kita itu di Disnaker, di pengawas ketenaga kerjaan, atau di Bupati, atau di DPRD, kalau kita nggak mengajukan, kalau kita nggak oprak-oprak, mereka itu bergerak ke bawah, melihat ke pabrik itu jarang terjadi. Karena dianggap tidak bermasalah. Padahal yang namanya pelanggaran hak buruh itu banyak sekali. Contohnya aja di kawasan Dadap sini, kawasan di sini, itu banyak buruh yang upahnya itu di bawah standar. Padahal perusahaan yang melakukan pelanggaran upah itu bisa dikategorikan sebagai pelanggaran pidana. Benar nggak? Pidana karena melanggar upah. Kalau buruhnya nggak terima, dia bisa melakukan gugatan, melaporkan atau mengadukan ke kepolisian, termasuk penggelapan upah namanya, penggelapan uangnya itu. Dan itu sudah diatur dalam ketentuan undang-undang. Nah kira-kira seperti itu kawan-kawan. Saya mewakili dari pengurus pusat Kasbi. Ada salam dari pengurus pusat Kasbi, dari kawan-kawan, dan juga dari Ketua Umum Kasbi, kawan Nining Elitos, agar kawan-kawan buruh PT Cipta Koindo ini terus bersemangat untuk memperjuangkan hak-haknya. Sampai perjuangan ini benar-benar bisa kita wujudkan. Tuntutan kita bisa tercapai. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan kawan-kawan tidak mundur, tidak lelah, artinya kawan-kawan semangat, mendapatkan dukungan dari kawan-kawan yang lain ya. Banyak dari kawan-kawan tadi dari berbagai serikat buruh dan juga kawan-kawan mahasiswa mendukung perjuangan kawan-kawan. Di aliansi, di Kabut Bergerak, di aliansi Buruh Banten Bersatu, di kawan-kawan Gebrak, kalau di media sosial itu mereka menyampaikan dukungan kepada kawan-kawan buruh PT Cipta Koindo ini. Jadi untuk selalu semangat memperjuangkan hak-haknya. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan atau ada kekurangan dari saya atau menyinggung kawan-kawan dari Bapak aparat atau pihak perusahaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi ini kami ingin memperjuangkan, ingin menyampaikan aspirasi dari kawan-kawan agar tuntutan dari kawan-kawan ini benar-benar bisa dipenuhi atau dijalankan. Hidup buruh! Hidup buruh! Buruh bersatu! Buruh bersatu! Kasbi! Muda berani militan! Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah jam 12, kawan-kawan boleh duduk.